Saya sudah menikah dengan Zomo selama 3 tahun. Meskipun ditentang keluarga, aku menikah jauh demi cinta. Selama 3 tahun aku tidak pernah pulang ke rumah orang tua. Sekarang akhirnya ayah melunak dan menerima Zomo. Zomo juga berjanji untuk pulang bersamaku untuk tahun baru. Aku menemukan harapan. Aku berjanji pulang bersamamu tahun ini. Menyiapkan semua ini, keluargamu tidak akan menganggapnya terlalu sedikit, kan? Tentu tidak. Asal kita pulang, mereka akan senang. Ayah. Putri kesayanganku, lihat, aku sendiri yang memelihara ini. Kamu di sini. Aku bilang ibumu buatkan sup ayam untukmu. Coba, ini segar. Terima kasih, ayah. Keluarga yang miskin. Beternak ayam di rumah. Tidak peduli baunya. Ayah, kenapa mulai beternak ayam? Siapa bilang aku cuma beternak ayam? Lihat, aku memelihara angsa dan bebek. Halo, Nona. Dan lihat ini. Kamu jarang pulang untuk tahun baru. Ya, jadi aku ingin mendapatkan barang yang lebih alami. Untuk menyehatkan putri kesayanganku. Kakak, kamu tidak tahu. Ayah hampir mengubah ini, villa Cloud Top yang bernilai lebih dari 1 miliar, menjadi peternakan. Pergi. Kamu mengganggu obrolanku dengan putri kesayanganku. Aci, sudah kupikirkan juga. Jangan sebut masa lalu. Aku akan suruh kakak tertuamu bersiap untuk mengakuisisi perusahaan Zomo dan promosikan dia menjadi wakil presiden. Dengan begitu, dia akan layak untukmu. Terima kasih, ayah. Kau terlalu memanjakannya. Aku melahirkan 3 anak nakal, dan akhirnya aku punya 1 putri berharga ini. Kalau aku tidak memanjakannya, siapa lagi? Aci, kamu harus berangkat pagi hari ini. Lalu, kakak kedua, kakak ketiga, dan aku akan datang menjemputmu. Oke, kamu yang terbaik. Nak, pergi periksa. Shen Qingqi sedang menelepon dengan pria lain, tertawa dan bercanda. Begitu tidak tahu malu. Cika. Oh, ibu. Shen Qingqi mengandung anakku. Bagaimana mungkin dia masih berhubungan dengan pria lain? Kamu pasti salah lihat. Bukan aku. Ibu, aku sudah diangkat menjadi wakil presiden perusahaan. Aku akan menjabat setelah tahun baru. Apa? Lihat, Wakil presiden. Hahaha. Ya ampun. Surga akhirnya tersenyum pada kita. Leluhur Zhou memberkati kita. Hahaha. Sejak kata kabar ini sampai ke desa Zhou, ibadah leluhur, tahun baru tahun ini, pasti akan dipimpin oleh kakakku untuk persembahan pertama dan menyalakan dupa pertama. Benar, di desa Zhou kita, orang yang paling sukses setiap tahun. Yang memimpin persembahan pertama dan menyalakan dupa pertama. Kita tidak bisa mendengarkan Shen Qingqi. Kenapa harus pulang ke rumah orang tuanya? Tahun ini kita harus kembali ke desa Zhou. tapi Ma, Qingqi sedang hamil sekarang, dan kami akhirnya berdamai dengan keluarganya. Aku janji padanya kita akan pergi ke rumah orang tuanya. Aku tidak peduli. Anakku telah mencapai begitu banyak tahun ini. Jadi dia harus kembali dan memimpin persembahan pertama. Jangan bodoh, Kak. Iyahnya dulu menentang kalian berdua hanya karena kamu miskin dan tidak memberi mahar saat menikah. Sekarang kamu sukses. Lempar saja uang padanya dan buat dia diam. Iya, Shaolin benar. Dengarkan aku. Jika kamu masih menganggapku ibumu, maka dengarkan aku. Ayo, kembali ke desa untuk ibadah leluhur. Tapi Qingqi, Kenapa peduli padanya? Dia hanya wanita hamil. Setelah di jalan tol, kamu bisa mengemudi kemanapun kamu mau. Apa kamu takut dia memberontak? baiklah. Kita akan kembali ke desa Zhou tahun ini. Begitulah seharusnya. Sayang, ayo cepat. Jangan buat orang tuaku menunggu. Ayo naik mobil. Yang ini bagus. Yanshen. Nanti saat kamu menjemput adikmu, jangan lupa bawa ini, gelang giok hijau kekaisaran, untuk ibu mertuamu.
Baik, Ma. Kamu dan ayah diam di rumah saja dan bersantai. Soal gelang ini, kamu bisa memberikannya sendiri nanti. Oke. Shen Moksun. Shen Chu, pulang segera. Pergi ke area istirahat jemput adik kecil dan pulang untuk tahun baru. Adik kecil pulang untuk tahun baru. Eksperimen ditunda. Aku harus jemput adik kecil dan pulang untuk tahun baru. Semua konser ditunda. Aku menjemput adik kecil untuk tahun baru. 3 tahun lalu, aku menyembunyikan identitasku sebagai pewaris keluarga terkaya dan menikahi Jomo jauh di sana. Sekarang aku hamil anak Jomo. Kali ini aku pulang, saatnya memberitahu Jomo identitasku yang sebenarnya. Sayang, kenapa kita mengemudi ke arah desa Zhou? Oh, ada situasi tak terduga. Sayang, jangan marah. Hati-hati, kau hamil. Kenapa buang waktu bicara padanya? Aku sudah hidup setengah umur dan belum pernah lihat istri pulang ke rumah orang tua saat Imlek. Jadi kalian semua tahu, kami akan ke desa Zhou hari ini dan merahasiakannya dariku. Alasan utama kami pulang tahun ini adalah karena ada urusan penting. Sayang, aku janji tahun depan aku akan menebusnya. Oke? Jika tidak mau pergi ke rumahku, kenapa tidak bilang dari awal? Shumatsu dengarkan, jika kamu tidak pulang bersamaku untuk Imlek, kau akan menyesal. Menyesal tidak pergi ke rumahmu di pedalaman gunung. Shen Qingqi. Jangan konyol. Sebaiknya kau bersikap baik saja. Kita sudah di jalan tol. Jika mau pulang, turun dan jalan kaki. Jika kau perlakukan aku begini, jangan harap aku akan rayakan Imlek di desa Zhou. Aku akan telepon keluargaku sekarang untuk menjemputku. Hei, kau berani menelepon? Kau berani menelepon? Biarkan kau telepon. Tapi pulang ke rumah orang tua. Itu omong kosong. Kau harus pulang ke desa Zhou untuk Imlek. Kembalikan ponsel. Berani kau rebut? Siapa suruh kau sentuh ibuku? Kau berani pukul ibuku? Kembalikan ponselku. Kembalikan. Lepaskan. Kembalikan. Keluar sini. Kembalikan ponselku. Pergi dari sini. Shumatsu? Diam. Bisakah kau diam? Saat Imlek ini kau harus membuat semua orang tidak senang, baru puas? Aku yang buat masalah. Seluruh keluargamu bersekongkol bohongiku. Aku cuma ingin pulang untuk Imlek. Apa salahku? Nah, kurasa jika tidak kuajar hari ini, dia tidak akan berhenti. Karena kau tidak mau merendah pada mertua. Baiklah. Nah, biarkan dia saja di jalan tol. Lihat bagaimana dia bertahan. Shumatsu, aku hamil. Bayi kita benar-benar akan mendengarkan ibumu meninggalkanku sendirian di jalan tol. Perutmu sangat bulat. Pasti kelihatan seperti anak perempuan. Beban yang tidak berharga. Siapa yang mau itu? Kau boleh pergi jika mau. Tapi tinggalkan ponselku. Perutku sakit. Sket. Ketika aku hamil dengan Zomo, dekat dengan tanggal perkiraan melahirkan, aku masih bisa bekerja di ladang. Aku hanya mendorongmu dengan lembut, dan sekarang perutmu sakit? Nah, lihat bagaimana dia berpura-pura. Shumatsu, perutku sakit sekali. Kau bisa tidak datang ke keluargaku untuk tahun baru, tapi kembalikan ponselku, oke? Aku perlu menghubungi keluargaku. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Untuk apa kamu berpura-pura menjadi korban? Seolah-olah kami, keluarga Zhou, menyiksamu. Berisik sekali. Ponsel sialan ini terus berdering. Kakak, kembalikan ponselku.
Semakin kau menginginkan ponsel ini, semakin sedikit aku akan memberikannya padamu. Tidak. Lebih cepat. Ya Tuan Muda, ada area istirahat di depan. Tidak. Karena kau sangat tidak bertobat, maka kau tetap di jalan tol dan merenung dengan benar. Pergi! Jangan pergi. Jangan pergi. Shumatsu. Shumatsu. Buka pintunya. Kembalikan ponselku. Kembalikan. Buka pintunya, Zomo. Shumatsu. Shumatsu. Jangan pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Shumatsu. Shumatsu. Jangan pergi. Jangan pergi. Orang macam apa mereka ini? Membuat wanita hamil mengejar mobil. Sungguh menyedihkan. Ayah, ibu, kakak, aku salah. Tolong bantu aku. Adik. Di mana Kingci? Apakah dia belum sampai? Biar aku telepon dia. Nomor yang Anda tuju sedang dimatikan. Kenapa dimatikan? Tadi aku di dalam mobil dan aku tidak bisa tersambung. Ponsel adik belum pernah dimatikan sebelumnya. Jangan-jangan dia mendapat masalah. Nah, kenapa kamu mengerim? Aku masih tidak bisa meninggalkannya di sini sendirian. Jika kerabat di desa Zhou tahu istriku tidak pulang, mereka akan bergosip tentangku. Baiklah, nanti kita sampai di desa Zhou. Akan kuajari dia pelajaran. Shen Xingqi, aku sarankan kamu jangan membuat masalah. Kalau tidak, kamu akan merayakan tahun baru di jalan tol. Cingci, 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 cingci. Pingsan itu sempurna. Sekarang dia tidak bisa merengek pulang. Masuk mobil. Kakak ketiga, tenang dulu. Mungkin ponsel adik kehabisan baterai. Oh, Kak, bukankah kamu mengakuisisi perusahaan tempat Zomo bekerja? Minta nomor Zomo pada mereka, dan kamu bisa menghubungi adik. Dia tidur sepanjang jalan. Kasihan anakku, dia menyetir seharian. Ibu jangan banyak bicara. Dia masih mengandung anakku. Siapa itu? Mungkin panggilan spam. Abaikan saja. Kenapa tadi bisa dihubungi, tapi sekarang mati? Kemana si brengsek itu membawa adikku? Jika sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan membiarkan keluarga Zhou lepas. Hubungi dinas lalu lintas segera, cari secara nasional jejak plat nomor keluarga Zhou, dan pastikan menemukan Kingci. Baik, Tuan. Ibu di depan adalah desa Zhou. Akhirnya sampai. Tahun baru. Lebih baik dihabiskan di rumah. Cingci, kita sudah sampai. Ini rumahmu, bukan rumahku. Dasar anak nakal. Apakah aku terlalu baik padamu?
Ada apa dengan keluarga ini? Astaga. Aku tidak meninggalkanmu di jalan tol, itu sudah aku menyelamatkan mukamu. Kau sebaiknya bersikap sopan, jangan mempermalukanku di depan kerabatku. Kaulah yang pertama mengabaikan ikatan pernikahan kita, merenggut ponselku, memaksaku datang ke desa Joe untuk tahun baru, dan sekarang kau suruh aku bersikap sopan? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Haruskah kita membuat keributan seperti ini saat tahun baru? Aku ingin pulang. Apa yang kau lakukan? Kemarilah. Baik, karena kau sangat keras kepala. Maka hari ini aku akan sepenuhnya menghapus pikiranmu untuk pulang. Cuma kau... Lihat mereka. Shen Qingqi, aku peringatkan kau sekali lagi. Ini desa Zhou. Penuh dengan penduduk desa Zhou. Jika kau merusak perayaan tahun baru tahun ini, aku akan membuatmu tinggal di sini selamanya dan tidak pernah keluar lagi. Desa Ju terpensil. Ponselku hancur, ibu, ayah, dan kakak tidak bisa menghubungiku. Sendirian, aku pasti tidak bisa kabur. Sebaiknya jangan memprovokasi mereka dulu. Aku mengerti. Pergi. Pergi sekarang. Semoga kakak bisa segera menemukanku. Hei kakak ipar. Oh kakak ipar. Oh keponakan. Di mana Jomo? Dia di belakang, di belakang. Ayo, ayo. Penduduk desa, Zomo ada di sini. Jumat, dengar bahwa setelah tahun baru, kau akan menjabat sebagai VP. Selamat sungguh. Kepala desa berkata, upacara tahun ini, biarkan Zomo yang memimpin. Selamat Zomo. hanya VP kecil, kepala desa terlalu baik. Terlalu rendah hati. Istrimu hamil? Benar-benar kebahagiaan ganda. Ya. Oh, aku sudah bertanya pada dukun desa, memeriksanya. Dia mengandung seorang perempuan, bayi kecil. Apa yang patut dirayakan? Itu bukan apa-apa. Bibi, bukankah kau bilang sebelumnya, kau akan merayakan tahun baru di rumah menantu perempuanmu? Jadi kenapa kau kembali ke desa Zhou? Jangan sebut itu. Itu dulu, terlalu banyak memberinya muka. Saat kami naik ke jalan tol, dia mengamuk ingin pulang. Jadi kami meninggalkannya di jalan raya. Takut-takuti dia, dan dia akan kembali dengan patuh. Dia hanya perlu diberi pelajaran. Gunakan saja acara persembahan ini untuk merendahkannya. Maka dia akan mudah dikendalikan. Benar. Lagi pula, bayi di perutnya adalah perempuan. Siksalah dia dan singkirkan anak ini. Dengan begitu, dia bisa lebih cepat mengandung cucu laki-laki saya? Ya. Sudah dimulai. Pergi. Ayo, pergi. Up. Cepat. Persembahan akan segera dimulai. Istri Jomo, karena Jomo adalah kepala persembahan tahun ini, kamu sebagai istrinya harus mengikuti adat tahun baru desa Zhou kita. Sujud 3 kali dan berlutut 9 kali di depan tablet leluhur untuk berdoa bagi Jomo dan desa. Benar, kita semua pernah melaluinya, ya? Saya hamil 5 bulan. Kamu ingin saya melakukan 3 berlutut dan 9 sujud? Dulu ketika ibuku akan melahirkan, dia masih bisa menghadiri persembahan. Kamu baru 5 bulan. Kenapa kamu begitu rewel? Persembahan adalah untuk memohon kepada leluhur, memberkati anakku dengan pekerjaan yang lancar, dan agar anak pintar dan sehat. Ini aturannya. Kamu bahkan tidak mau melakukan 3 berlutut dan 9 sujud. Apakah kamu ingin membuat marah leluhur? Apa kau tidak dengar apa yang ibuku katakan? Cepat berlutut. So much. Kamu lulusan universitas? Bagaimana bisa kamu mengikuti feodalisme ini?
aku mengandung anakmu dan kau memperlakukan aku seperti ini? Apakah kau tidak punya hati nurani? Kamu Wanita, perkataan suami adalah surga. Kenapa banyak keluhan? Ini tradisi desa Zhou, ini aturannya. Jika kau tidak berlutut hari ini, tahun barumu tidak akan baik. Seluruh keluargamu memperlakukan aku seperti ini dan masih mengharapkan aku bersujud kepada leluhur Zhou kalian? Mimpi. Hei Jomo, kau juga tidak berguna. Bahkan tidak bisa mengendalikan istrimu sendiri. Entah di mana kau bisa menunjukkan wibawamu. Dan kau menyebut dirimu VP? Hei. Waktu keberuntungan hampir tiba. Jika kita melewatkan waktu, itu akan mempengaruhi nasib desa Zhou kita. Leluhur mungkin tidak memberkati kau. Untuk mempertahankan posisi VP-mu, bukankah kalian semua setuju? Cepat berlutut. Ibu, kau sudah hamil 5 bulan, kandunganmu stabil. Apa kau tidak bisa berpura-pura? Jika engkau mempengaruhi nasib anakku, aku tidak akan melepaskanmu. Jomo, karena kau memperlakukan aku seperti ini, posisi wakil presiden, kau benar-benar tidak akan bisa mempertahankannya. Berlutut. Bagus, ini anakku. Dengan semangat pria sejati. Cepat, jangan tunda waktu yang baik. Tunggu. Kudengar berdoa tanpa alas kaki lebih efektif. Waktu yang baik telah tiba. Sujud pada leluhur Zhou dan doa memohon berkah. Saat genderang berbunyi, masa depanmu akan naik. Sujud. Tunggu. Bu, apa yang ibu lakukan? Aku sedang mengajarinya. Anak perempuan yang sudah menikah seperti air yang tumpah, jangan selalu berpikir untuk pulang. Baiklah. Hari ini akhirnya aku melihat pria seperti apa yang kunikahi. Pergi. Berlutut. Pukulan genderang kedua. Semoga semuanya makmur. Sujud lagi. Sujud. Berdiri. Ayo. Pergi. Tunggu. Ini aturan desa Zhou. Menantu ini akan meratakan semua rintangan untuk Zomo. Mulai sekarang, kau akan naik selangkah demi selangkah. Biarkan dia tidak tahu terima kasih. Ingin pulang untuk tahun baru. Pantas saja. Cepatlah. Pergi.
Pukulan genderang ketiga. Semoga punya banyak anak. Sujud 3 kali. Aku bersumpah akan baik padamu seumur hidup. Maukah kau menikah denganku? Cepatlah. Berjalan di jalan ini. Juga untuk berdoa. Bagi bayi di perutmu. Ayo pergi. Tunggu. Bu, apa ibu ingin membunuh seseorang? Ku ya. Istri Jomo sedang hamil. Bagaimanapun juga. Kalau begitu aku akan memberinya baskom air lagi. Untuk menjinakkan hatinya. Sekarang selesai. Ayo pergi. Cepat pergi. Pukulan genderang keempat. Usir kejahatan. Terima berkah. Bagus, bagus. Tanahnya merah. Itu menandakan bahwa keluarga Zhou akan makmur tahun depan. Indah. Jika kau tidak menikah denganku, kau tidak akan menjadi bagian dari upacara persembahan yang megah ini. Ini semua berkatmu. Mobil ini. Periksa untukku ke arah mana ia pergi. Ya, Presiden Chen. Ketemu mereka. Mereka memasuki area layanan, menuju desa Zhou. Tampilkan rekaman CCTV. Pria itu, Zhou Mo, sebenarnya mau membawa Aci kemana? Ayah periksa rekaman CCTV. Mereka menuju ke desa keluarga Zhou. Desa keluarga Zhou. Bukankah mereka setuju untuk merayakan tahun baru bersama kita tahun ini? Cepat lihat layar 2. Perbesar. Putriku, demi Zhou Mo, meninggalkan statusnya sebagai putri orang terkaya, menikah jauh, dan keluarga Zhou mempermalukannya seperti ini. Mereka menindas adik kita seperti ini. Apa mereka benar-benar mengira keluarga Shen tidak punya siapa-siapa lagi? Ini salah kita karena tidak melindunginya. Ibu ayah jangan khawatir. Kami sedang menuju desa keluarga Zhou sekarang. Kami pasti akan membawanya kembali. 5 pukulan drum. Sekian dan hart. Upacara selesai. Semuanya, mari kita mulai pesta. Baik. Silakan duduk. Shumatsu. Menurut aturan desa keluarga Zhou kita, orang dengan status sosial tertinggi duduk di kursi utama. Silakan. Terima kasih, Kepala Desa.
Tante, silakan duduk. Jaga semuanya dengan baik. Mari kita mulai di sana juga. Siapa yang mengizinkanmu duduk di meja dan makan? Sungguh. Aku baru saja. Bukankah aku telah membawa kehormatan pada keluarga Zhou kalian? Kenapa aku tidak bisa makan di meja? Saat pria makan, sebagai seorang istri, kau harus berdiri di belakang suami dan melayaninya. Sebagai perempuan, kau selalu menjadi pelengkap pria sejak zaman kuno. Itulah aturannya. Kau juga seorang wanita. Maka kau juga tidak berhak untuk makan di meja. Tentu saja aku bisa. Karena aku punya putra yang berprestasi. Saat kau melahirkan ahli waris keluarga Zhou, aku juga akan mengizinkan kau makan di meja. Nak, hari ini kau membuat ibumu bangga. Aku belum pernah duduk di meja utama sebelumnya. Bu, Shumatsu, aku tidak percaya dalam waktu lebih dari setahun kau naik dari karyawan tingkat rendah menjadi wakil manajer umum. Biarkan aku bersulang untukmu dulu. Anggap saja sebagai ucapan selamat awal. Shumatsu, saat kau sukses besar, jangan lupakan kami para kerabat. Tepat. Kami adalah teman bermain terbaik saat kecil. Tentu. Apa yang kalian semua inginkan? Shumatsu kita pasti akan mengatur semuanya. Lagi pula, dialah orang yang paling berpotensi di seluruh desa keluarga Zhou. Benar. Semuanya, tenanglah. Kebaikan desa keluarga Zhou dalam membesarkanku tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Ayo, habiskan. Bersulang. Jomo, semakin tinggi kau ditinggikan sekarang, semakin aku menantikan saat kau menyadari kau telah kehilangan segalanya, ekspresi apa yang akan kau tunjukkan. Silakan nikmati makanannya. Makan malam reuni hari ini benar-benar memuaskan. Oh, apakah kau lapar? Itu benar. Kami tuan rumah sudah selesai makan. Giliranmu untuk makan. Apa maksudmu? Maksudku, memberimu makan. Biarkan aku makan. Kak, kau sudah keterlaluan. Nah, dia sangat tidak patuh. Sebaiknya kau manfaatkan kesempatan ini untuk memberinya pelajaran. Supaya di tahun baru mendatang, dia tidak akan memintamu pergi ke rumah orang tuanya. Makan. Menantu perempuan ini, apa yang terjadi di sini? Berani-beraninya kau. Kau berani membuang-buang makanan? Ini makan malam tahun baru. Membuang makanan berarti tidak menghormati leluhur. Kau memaksaku makan sisa dan masih menuduhku membuang makanan, tidak menghormati leluhur? Kau bisa makan sisa kami. Hanya berkat anakku. Kalau tidak, gadis gunung sepertimu, anak manja, pantas untuk makan sama sekali. Kepala desa di desa Zhou tidak menghormati leluhur dan membuang makanan. Apa hukumannya? Menurut aturan desa, yang tidak menghormati leluhur mendapat 30 cambukan. Shumatsu, kau memaksaku datang ke sini untuk tahun baru, membuatku berlutut dan bersujud tanpa alas kaki. Memaksaku makan sisa, aku tahan semua itu. Sekarang, kau bahkan biarkan mereka tangkap aku, seorang wanita hamil. Xingzi, kau seharusnya tidak membuang makanan dan tidak menghormati leluhur. Tapi Bu, Qingqi bagaimanapun mengandung anakku. 30 cambukan memang terlalu berat. 30 cambukan mengenai punggung, bukan perut. Dia tidak begitu lemah. Kak, jika kau mendisiplinkannya sekarang, dia hanya akan semakin sombong. Tidak ada yang bisa dicapai tanpa aturan. Baiklah.
Kalau begitu biarkan ditangani sesuai aturan desa. Shumatsu, kau tidak boleh memukulku. Aku mengandung anakmu. Di perutku. Jangan khawatir, kami tidak akan memukul perutmu. Karena kau berbuat salah, kau harus dihukum. Keluarkan tongkat keluarga. Tidak. Kemarilah. Lebih cepat. Shumatsu, aku mohon. Setelah 30 cambukan ini, anak kita akan hilang. Shumatsu. Bu, aku salah. Aku tidak akan pernah meminta pulang ke rumah orang tua untuk tahun baru lagi. Aku mohon, jangan pukul anakku. Shomatsu, aturan desa. Hukuman dimulai. Tidak. Kusuruh kau sombong. Kusuruh kau pulang ke rumah orang tuamu. Sayang, jangan takut. Ibu akan lindungi kamu. Begitu berharganya bayi. Di perutmu. Aku akan pukul bait ini keluar dari dirimu. Tunggu. Jangan sakiti. Ibu, hati-hati dengan bayinya. Jangan khawatir. Ibu tahu batasannya. $26. 27, 28. Tidak. Jangan sakiti anakku. Selamat Tahun Baru. Shen Qingqi ingin lari. Jangan lari, tangkap dia. Cepat kejar. Masih berani lari. Bayi, ibu sepertinya tidak bisa menjagamu lagi. Aku akan bunuh kau. Qingqi. Siapa itu? Siapa ini? Berani-beraninya kau memperlakukan Qingqi seperti ini. Mencari maut? Shen Qingqi adalah istri anakku. Dia sekarang anggota desa Zhou kami. Dia berbuat salah dan harus menerima hukuman. Apa urusanmu? Benar. Apa urusanmu? Apa yang kau lakukan di sini? Apa urusanmu? Benar. Minggir. Tangkap mereka. Hei, apa yang kau lakukan? Kenapa engkau menghalangi kami? Kau pikir kau siapa? Apa yang kau lakukan? Aku akan telepon polisi. Lepaskan ibuku. Apa yang kau lakukan? Siapa kau? Lepaskan aku. Qingqi, maafkan aku. Aku terlambat. Ini semua salah kakak. Kakak, bawa aku pulang. Kami akan antar kau pulang sekarang. Sebaiknya kau berdoa Qingqi baik-baik saja. Atau aku tidak akan melepaskanmu. Shen Qingqi adalah istriku. Tak satu pun dari kalian akan membawanya pergi hari ini. Ini desa Zhou. Berani datang ke wilayah kami dan membawa orang? Mimpi. Benar. Kau bermimpi. Turunkan dia. Apa hakmu? Tepat sekali. Di hari tahun baru, kau datang ke desa Zhou kami untuk membuat masalah. Masih mencoba membawanya pergi. Kira kami sudah mati. Tangkap dia. Tepat sekali. Jangan sentuh aku. Tidak masuk akal.
Lepaskan dia sekarang. Jika kamu tidak minggir, jangan salahkan aku jika kasar. Siapa kamu? Kamu tidak layak tahu. Enyalah. Oh, aku ingat sekarang. Bukankah kamu yang diam-diam menelepon Shen Qingqi kemarin? Cowok cantik itu? Cowok cantik? Jadi dia cowok cantik. Berani datang ke desa Zhou? Bagaimana dia bisa sampai ke sini? Jadi ini gerombolan yang dibawa oleh kekasih Shen Qingqi untuk membelanya. Shen Qingqi berani berselingkuh? Pantas saja tahun ini. Dia bersikeras pulang ke rumah orang tuanya. Mungkin dia ingin bertemu diam-diam. Cowok cantik ini. Kalian berdua bawa Qingqi ke mobil dulu. Baik. Hei, kamu tidak boleh pergi. Hei, kamu tidak boleh pergi. Hei, kamu tidak boleh pergi. Qingqi. Shumats. Ya, kamu selalu membelanya. Tapi lihat bagaimana mereka melindungi Shen Qingqi. Aku yakin topi suami yang selingkuh sudah lama diletakkan di kepalamu. Kakak, siapa tahu bayi di perutnya. Itu milikmu. Qingqi. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Qingqi dalam bahaya sekarang. Jika kamu punya hati nurani, minggirlah dari jalanku sekarang. Kau... Hei, jangan pergi. Kamu berani melakukan hal memalukan seperti itu, tapi takut omongan orang? Shen Qingqi, setidaknya secara nama, dia masih menantu dari desa Zhou. Jika kamu tidak melepaskannya, kami tidak akan pergi. Hadang mereka. Cepat, cepat. Hadang mereka. Cepat, cepat. Tidak boleh pergi. Turunkan dia. Kalau berani, turun dari mobil. Kalau berani, tabrak kami. Presiden Shen, bagaimana sekarang? Jalan. Aku tidak percaya mereka benar-benar tidak takut mati. Ayo turun. Cepat. Turun. Tabrak mereka. Mereka gila. Mereka benar-benar berani menabrak kita. Shumats, istri macam apa yang kau nikahi? Tahun baru yang sempurna jadi hancur. Shumats, kamu telah membawa aib bagi desa keluarga Zhou kami dengan perilakumu. Benar-benar. Tahun baru ini hancur. Kepala desa, jangan marah. Tenanglah. Kami pasti akan menemukan Shen Qingqi dan membawanya kembali. Dia akan dihukum sesuai aturan desa. Anak. Anak? Di mana anakku? Anak? Di mana anakku? Anak. Anakku? Jangan takut. Ayah akan mencari dokter terbaik untuk membantumu pulih. Tidak akan ada efek samping. Ibu, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak pernah menikah dengan Jomo. Aku benar-benar menyesalinya. Aku membuatmu mengalami tahun baru yang menyedihkan. Ini semua salahku. Mama gagal melindungimu dan membuatmu sangat menderita. Tapi adik perempuanmu sudah kembali sekarang. Keluarga kita bersatu kembali. Semuanya akan baik-baik saja. Anaknya sudah pergi, terserah. Mulai sekarang kau dan keluarga Zhou harus memutuskan semua hubungan. Lanjutkan menjadi putri orang terkaya. Kakak, sekarang yang terpenting adalah istirahat dan pulih. Aku akan mengurus keluarga Zhou. Karena membunuh anakku. Aku akan membuat keluarga Zhou
membayarnya sedikit demi sedikit. So much. Aku belum datang padamu, tapi kau datang padaku. Hei, Shen Qingqi. Sekarang kau sadar akan kesalahanmu? Selama kau memutuskan semua hubungan dengan pria itu, aku akan tetap memaafkanmu. Shen Qingqi, kau sekarang sudah menikah ke dalam keluarga Zhou. Jadi singkirkan amarah gadis kaya raya. Berhenti bertingkah setiap hari. Aku hanya tidak pergi bersamamu ke rumah orang tuamu untuk tahun baru. Dan kau harus membuat keributan seperti itu. Apakah itu menyenangkan? Kembali ke sini sekarang. Berlutut dan minta maaf pada ibuku. Ibuku bukan orang yang tidak masuk akal. Demi anak, dia pasti akan memaafkanmu. Anak, Jomo, kau tidak punya kesempatan lagi. Apa maksudmu? Kau di mana sekarang? Aku akan datang padamu. Aku sedang pulih dari keguguran. Keguguran? Keguguran? Apa yang kau lakukan pada anakku? Kau tunggu saja. Aku akan segera ke sana. Ayo pergi. Shen Qingqi, siapa yang memberimu hak untuk menggugurkan anakku? Nah, anak dalam perutnya mungkin bukan milikmu. Selain itu, aku sudah konsultasi dengan peramal. Bayi yang dikandungnya hanya seorang perempuan. Itu bukan kerugian besar. Ibu, sebelum Qingqi menikah denganku, tidak ada pria lain. Setelah dia hamil, aku tidak pernah membiarkannya keluar rumah. Terlebih lagi aku punya kamera di rumah, anak dalam perutnya, milikku. Apa? Lihat, kau bisa bicara jelas sekarang. Tadi kau bergumam, membiarkan ibumu menuduhku. Dan sekarang kau akhirnya tahu cara bicara. Kupikir kau sudah gila. Ini juga anakku. Berani-beraninya kau menggugurkan anakku. Bagaimana kau bisa begitu kejam? Aku kejam? Shumatsu, kaulah yang tidak peduli tentang anak kita. Saat tahun baru, kau meninggalkanku di jalan raya, memaksaku makan sisa makanan, memaksaku menahan hukuman keluarga, dan melarangku pergi ke rumah sakit. Kaulah, ibumu, dan seluruh keluarga Zhou yang membunuh anakmu. Tidak mungkin. Aku hanya ingin menghukummu sedikit. Kau sudah hamil 5 bulan, kehamilannya stabil, anak itu tidak mungkin hilang. Kau sengaja mengatakan ini, kan? Kau memfitnahku hanya untuk membuatku merasa bersalah, hanya untuk membuat ibumu meminta maaf padamu. Shen Qingqi, kau bermimpi. Bahkan sekarang, kau masih ingin lari, maka biarkan aku menunjukkan. Bagaimana anak itu hilang. Buka matamu dan lihat baik-baik. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa laki-laki? Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Aku jelas-jelas memotret perut hamilnya ke peramal keluarga Zhou. Dan dia melihatnya dan bilang itu perempuan. Bayi kecil. Bagaimana mungkin laki-laki? Jika aku tahu itu laki-laki, aku... Sayang sekali. Cucu laki-laki yang sangat kau inginkan telah dibunuh olehmu begitu saja. Tidak, bukan aku. Shen Qingqi, kaulah. Kau membunuh cucuku. Akan kubuat kau bayar dengan nyawanya. Oh, cucuku. Dibunuh oleh wanita tak berperasaan ini? Hah. Shen Qingqi, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Ibu. Aku membunuhnya. Kau meninggalkanku. Di jalan raya, tak pernah berpikir bahwa aku mengandung cucumu. Kau memaksaku berjalan tanpa alas kaki, di atas kaca dan bara api, bersujud 3 kali 9 kali,
tak pernah berpikir bahwa aku mengandung cucumu. Kau sendiri yang mengambil cambuk, menyiksa dan memukuliku. Kau biarkan orang-orang desa Zhou menghinaku. Tak pernah berpikir bayi di perutku adalah cucumu. Bukan aku. Kaulah yang membunuh cucumu sendiri. Lepaskan. Diam. Sebagai seorang ibu, kau bahkan tak bisa melindungi anakmu. Ini salahmu. Jangan coba menyalahkan aku dan ibuku. Kau yang disebut menantu yang baik, dia memukulmu, dan kau berani melawan? Aku pukul kau sampai mati. Kalian sedang apa? Hentikan kalian semua. Qingqi, kau tidak apa-apa? Siapa yang membiarkan mereka masuk? Usir mereka sekarang. Baik, Tuan. Shen Qingqi, kau masih istriku? Secara terang-terangan, dengan pria ini, kau selingkuh? Kupikir kau benar-benar tidak punya malu sama sekali. Kau tinggalkan istrimu yang hamil di jalan tol dan biarkan dia dibully? Zomo, apakah kau layak menjadi suami? Kau akan dihukum untuk ini. Beraninya kau mengutuk anakku. Untuk dihukum, anakku akan segera menjadi wakil presiden perusahaan. Kupikir yang akan dihukum adalah kau, kan? Kau memperlakukan Qingqi seperti ini? Dan masih ingin jadi wakil presiden? Apa maksudmu? Shumatsu, karena sudah sampai begini, kita tidak bisa melanjutkan hidup ini. Ayo bercerai. Kau ingin menceraikanku? Shen Qingqi, sudah kau pikirkan matang-matang? Kau gadis desa dari pegunungan, dan aku akan segera menjadi wakil presiden. Menikah denganku adalah keberuntungan 800 keturunanmu. Kau yakin ingin menceraikanku? Zomo, kau pikir kau siapa? Hari ini pernikahan ini, aku tetap akan menceraikannya. Kau bunuh cucuku, dan kau masih ingin bercerai? Tidak mungkin. Jika kau ingin bercerai, bayar 500.000 sebagai kompensasi kerugian mental pada kami. Jika tidak, aku tidak akan biarkan anakku menandatangani surat cerai. Kau sakiti Qingqi seperti ini dan masih minta uang? Kasihan padanya. Lihat kau, pria hidung belang ini. Berpakaian rapi, pasti cukup kaya, kan? Baiklah kalau begitu. Anda bayar 500.000. Lalu saya akan suruh anak saya menandatangani. Ceraikan Shen Qingqi. Biar kalian berdua bersama. Qingqi memiliki keluarga, besan yang bermoral rendah, benar-benar noda terbesar dalam hidupnya. Kamu juga setuju dengan ibumu tentang 500.000? Shen Qingqi, aku tahu kamu tidak bisa mengeluarkan 500.000 sekarang. Kalau begitu, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Jika kamu berlutut dan bersujud meminta maaf pada ibuku, masalah hari ini akan kuanggap tidak pernah terjadi. Soal anak, aku bisa mengizinkanmu untuk mengandung lagi. Keluargamu memperlakukan aku seperti ini, dan kamu bilang kamu mengizinkanku mengandung anakmu? Bukankah wanita seharusnya melahirkan untuk pria? Gen anakku sangat bagus. Kamu harus melahirkan beberapa. Bisa mengandung anakku adalah kehormatanmu. Kamu harus belajar bersyukur. Aku tidak akan buang waktu denganmu. Cedera sebelumnya sudah kuperiksa secara medis. Dan aku sudah mencari pengacara. Mobil-mobil di keluarga, rumah-rumah semuanya kubeli. Shumatsu, aku ingin kamu pergi dengan tangan kosong. Kamu ingin kami pergi dengan tangan kosong? Kamu membunuh cucuku, dan kamu masih ingin mobil dan rumahku? Di awal pernikahan kami, Shumatsu adalah seorang pengemis yang tidak punya uang. Skripsi kelulusan, semua kutulis untukmu. Barang-barangku sendiri, kenapa aku tidak bisa mengambilnya kembali? Shen Qingqi, jangan keterlaluan. Kaulah yang keterlaluan. Qingqi sudah menoleransimu, bahkan tidak pernah mempermasalahkan bahwa kau pria miskin yang dinikahinya dari jauh. Kaulah yang menyakiti Qingqi. Tanda tangani surat cerai sekarang. Shen Qingqi, semakin kau ingin cerai dariku, semakin aku tidak akan menandatanganinya. Benar. Mobil dan rumah itu milik keluarga Zhou kami.
kau tidak akan membawanya pergi. Shumatsu, bukankah kau bilang kau akan dipromosikan jadi VP setelah tahun baru? Apa kau tidak takut aku akan memberitahu perusahaan tentang apa yang telah kau lakukan dan menghancurkan pekerjaanmu? Kau berani? Shen Qingqi, kau begitu kejam. Apa kau harus menghancurkan anakku sampai puas? Aku sudah menyewa pengacara terbaik. Bahkan jika sampai ke pengadilan, hasilnya pasti akan cerai. Kau tidak ingin berakhir tanpa apa-apa, kan? Setelah tidak lagi tergila-gila cinta, Qingqi akhirnya menjadi adik perempuan pintar seperti dulu. Baik. Aku setuju bercerai. Aku akan pergi tanpa apa-apa. Nak, kau tidak bisa. Tidak apa-apa. Bagaimanapun aku akan dipromosikan jadi VP setelah tahun baru dengan gaji tahunan 1 juta. Rumah itu dan mobil rusak itu, aku bahkan tidak peduli tentang mereka, aku akan melepaskannya. Cih. Ini untung bagimu, sayang. Tanda tangani. Kau akhirnya melakukan hal yang baik. Kau akan menyesali ini. Kau akan menyesali ini. Anakku segera akan dipromosikan jadi VP. Bahkan jika bercerai, puluhan putri dari keluarga bangsawan akan mengejar anakku. Sedangkan kau, tunggu saja pria tampan ini akan bosan dan meninggalkanmu. Oh, benarkah? Segera batalkan akuisisi perusahaan Zoumo. Ya, Presiden Shen. Apa? Shen Qingqi, kita sudah bercerai sekarang. Jangan biarkan pria tampan ini berpura-pura di sini lagi. Batalkan akuisisi. Yang mengakuisisi perusahaan kita adalah keluarga Shen terkaya. Apa dia pikir dia adalah Sun Yanchen, Presiden Shen Group? Batalkan akuisisi. Tepat. Jangan pikir bermain trik kecil ini bisa mendapatkan perhatian anakku. Perjanjian cerai sudah ditandatangani. Sekarang kau hanya istri yang ditinggalkan. Bagaimana kau tahu dia bukan Presiden Shen Group? Apa maksudmu? Shumatsu, sayang, bagaimana tepatnya kau menyinggung Presiden Shen? Dia menarik investasi, perusahaan kita benar-benar selesai. Apa? Bos? Hei, bos. Lalu tentang promosiku menjadi VP, apa yang harus kulakukan? Promosi jadi VP? Perusahaan sudah bangkrut, bisa berhenti bermimpi? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Shen Group tiba-tiba membatalkan akuisisi? Aku baru saja menerima kabar, mengatakan bahwa nona muda Shen Group marah padamu. Sepertinya ada hubungannya dengan istrimu. Tapi aku tidak kenal nona muda sama sekali. Nak, apakah nona muda Shen Group yang menyukaimu? Dia tahu kau punya istri dan marah, jadi dia batalkan akuisisi. Pantas saja perusahaan tiba-tiba memberiku promosi yang ditunjuk. Itu nona muda Shen, putri orang terkaya. Menikah ke keluarga Shen, makam leluhur keluarga Zhou kita benar-benar akan mengeluarkan asap. Hei bos, jangan khawatir. Aku akan bersiap dengan baik. Lalu aku akan pergi ke Villa Shen secara pribadi untuk meminta maaf pada nona muda Shen dan memperbaiki kesalahan. Jika Shen Group tidak melanjutkan akuisisi, maka engkau dipecat. Hei. Jika nona muda benar-benar menyukaimu, maka saat itu dia pasti akan menempatkanmu di Shen Group sebagai presiden. Siapa yang masih mau perusahaannya yang jelek itu?
Hei, kebetulan besok adalah hari keempat tahun baru. Ayo persiapkan diri dengan baik dan pergi memberi salam tahun baru yang layak. Pergi memberi kesan baik pada ketua Shen dan presiden Shen. Benar. Bukankah ini pada dasarnya bertemu orang tua? Maka kita akan langsung menetapkan pernikahan ini. Siapa sangka seorang pegawai rendahan sepertiku juga akan disukai oleh nona muda Shen Group suatu hari. Aku selalu bilang begitu. Anakku, kau ditakdirkan untuk sukses besar. Oh, ibu? Menurutku, Shen Qingqi, sayang kecil itu, adalah musuh bebuyutanmu. Dia hanya menghalangi rezekimu. Kalau tidak, kenapa engkau baru saja bercerai? Dan kemudian langsung tahu bahwa nona muda Shen menyukaimu? Ya. Itu karena hubunganku dengan Shen Qingqi sehingga Putri Sulung marah. Sekarang Shen Qingqi kehilangan anaknya. Kalau begitu aku akan segera menyelesaikan perceraian agar aku bisa secara terbuka membahas pernikahan dengan Putri Sulung. Shen Qingqi, kali ini meskipun kau memohon padaku untuk tidak bercerai, itu sia-sia. Kenapa mereka lama sekali? Mungkinkah mereka tahu kau adalah presiden grup Shen dan ingin memenangkanmu kembali? Dasar romantis tak berguna. Jangan bilang kau melunak lagi. Tidak mungkin. Keluarga Zhou memperlakukan aku seperti ini dan bahkan membunuh anakku. Meskipun Zhou berlutut dan bersujud padaku dan menanggung penghinaan yang kuderita di desa Zhoujia sekali lagi, aku tidak akan pernah memaafkannya. Aku hanya ingin melihat ekspresi apa yang akan dia miliki setelah dia kehilangan segalanya. Kau. Sih. Sungguh tidak tahu malu. Aku sudah menandatangani perjanjian perceraian. Aku juga berharap menyelesaikan perceraian secepat mungkin. Aku tidak ingin memiliki hubungan pernikahan denganmu meski satu hari lagi. Terserah engkau. Ayo pergi. Itu bukan aku. Pergi. Astaga. Melihat Zhou begitu santai, kau terlihat sangat kecewa. Karena dia bisa begitu tidak ambisius, aku masih bisa menghargainya. Ya, bagaimanapun kita sudah bercerai sekarang, kita hanya perlu menyingkirkan orang-orang ini. Ayo pergi, cepat ganti pakaian. Ibu dan ayah menunggu di rumah untuk menyambutmu kembali. Oke. Ayo pergi. Ketua penataannya sudah selesai. Hebat, ini putriku. Putri sulung grup Shen. Putri kita dilahirkan untuk menikmati hidup yang nyaman. Waktu pahit sebelumnya bisa dianggap sebagai mimpi buruk. Sekarang mimpi buruk sudah berakhir. Mulai sekarang, Aceh kita akan selalu aman dan sentosa. Qingqi, untuk menyambutmu pulang, kakak ketiga secara pribadi membeli sebuah kalung untukmu. Nama kalung ini disebut Rebirth. Ini untukmu. Terima kasih kakak ketiga. Wow, cantik sekali. Seperti yang diharapkan dariku, seleraku bagus. Itu karena kakakku cantik alami. Apa hubungannya denganmu? Aku tidak peduli. Kalungku ini setidaknya bisa menambah 20 poin untuk kakakku. Qingqi, selamat datang di rumah. Sayang, selamat datang di rumah. Mulai sekarang, keluarga kita tidak akan pernah terpisah. Baik. Berhenti. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Ya Tuhan, aku tidak menyangka akan ada
villa mewah seperti ini di gunung ini. Kali ini, kami membawa banyak hadiah untuk mengunjungi keluarga Shen. Berikan kepada Nona Shen dan jelaskan. Yuli Song mungkin Nona Shen menjadi bersemangat dan langsung mengatur pernikahan untukmu. Ibu, aku masih berharap kamu tidak keberatan bahwa aku baru saja bercerai. Mengantar Nona Shen, bukankah karena kamu sudah menikah sehingga akuisisi itu dibatalkan? Sekarang setelah kamu bercerai, kamu pasti ingin sekali segera bersamanya. Masuklah. Hentikan Yuli Song. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Selamat adik kecil, jauhi pria brengsek itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Perceraiannya selesai begitu cepat? Joma terus mendorong proses perceraian, mengatakan dia ingin mendapatkan sertifikat secepat mungkin. Jadi aku meminta seseorang untuk mempercepatnya. Biarkan dia. Setelah perceraian, aku mungkin tidak akan melihatnya. Apapun yang dia lakukan, tidak ada hubungannya denganku. Jika kamu tidak begitu tergila-gila dan jatuh cinta pada pandangan pertama pada Jomo, orang seperti dia tidak akan pernah bisa menikah ke keluarga Shen. Kakak, tolong jangan sebut masa laluku yang kelam. Hahaha, baik. Kalau begitu kamu istirahat, nanti kami akan menjemputmu untuk makan malam. Hei, bagaimana dengan hadiahku? Dan aku menyiapkan tarian sapuan kaki untuk adikku. Ayosh Ayu. Aku belum selesai menyapu. Ibu, biarkan aku membereskan kamar dulu. Kak kedua dan ketiga memberiku banyak hadiah. Lalu, aku akan membuat kue kecil. Oke, putriku. Apakah kamu tahu di mana ini? Ini adalah villa keluarga Shen. Kamu pikir kamu siapa, Song? Anakku adalah satu-satunya yang menjadi incaran Nona Shen. Dia akan segera menjadi menantu keluarga Shen. Keluar dari sini, atau aku akan menyuruh mertuaku memecatmu. Tante? Siapa yang kamu panggil tante? Jangan memaksakan hubungan. Tante, ini aku Zhou Hai. Sepupu besar, aku dengar kamu akan naik jabatan setelah tahun baru, tetapi tidak pernah mengira kamu akan dipilih oleh Nona Shen. Zhou Hai, Itu kamu. Jadi kamu seorang satpam di sini di keluarga Shen. Kebetulan sekali. Karena kamu adalah satpam di Shen's. Kapten keamanan, maka kamu pasti kenal dengan nyonya tertua, kan? Tante, biarkan aku memberitahumu gosip. Pergi. Aku dengar putri tertua. Dianiaya oleh keluarga suaminya dan baru wajar bercerai. Apa? Tenang. Putri sulung Shen ini sebenarnya adalah seorang janda cerai. Bagaimana dia bisa sepadan dengan anakku? Ibu? Baik. Demi menjadi pewaris Shen, aku dengan enggan menerima pernikahan keduanya. Tapi, grup Shen sangat kaya, pasti harus menyediakan mas kawin $1 juta. Jika tidak, aku tidak akan mengizinkan anakku menikahinya. Kudengar putri sulung, penculik 3 kakak laki-laki, Shoymat. Ketika pernikahanmu dengan putri sulung selesai, jangan lupakan aku. Jika aku bisa menikah dengan sembarangan, bukankah itu lebih baik? Dasar bajingan kecil. Mungkin saat itu, seluruh grup Shen akan menjadi milik kita, keluarga Zhou. Sepupu, lalu kau harus mempromosikan aku ke posisi wakil atau semacamnya. Baiklah, sekarang ayo masuk. Oke, ayo pergi. Di villa bagus ini, kenapa banyak sekali ayam dipelihara? Sama menjijikkannya dengan ayah Shen Qingqi yang miskin pemelihara ayam. Bau busuk. Ini adalah tanah milik keluarga Shen. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Jika kau merusak pertunangan kakakmu dengan putri sulung, kau akan mendapatkannya. Aku akan menghukummu. Tante,
Masuklah sendiri. Jika aku masuk, aku akan didenda. Baiklah, kalau begitu kau keluar dulu. Hei Shohai, lihat dirimu, tidak punya ambisi. Tunggu saja sampai pertunangan sepupumu dengan putri sulung selesai. Bahkan jika kau tinggal di villa ini setiap hari, Tante akan menyambutmu. Terima kasih, Tante. Ibu, tempat ini terlalu mewah. Buanglah ekspresi bodoh itu. Setelah kakakmu menikahi putri sulung, kita akan tinggal di villa ini setiap hari. Bagaimana dengan keluarga Shen? Mungkin mereka dengar kita datang dan mereka sedang menyiapkan sesuatu. Siapa di sana? Apa yang kau lakukan di sini? Apa yang kau lakukan di sini? Itulah yang harus aku tanyakan padamu. Villa keluarga Shen. Orang tak berarti sepertimu. Layak masuk? Keluar. Shen Qingqi, kami sudah bercerai sekarang. Kenapa kau masih menggangguku dan mengikutiku ke sini? Mungkin saja kau masih punya harapan padaku? Harapan? Tepat sekali. Anakku telah disukai oleh putri sulung dari grup Shen. Kau membunuh cucu kesayanganku. Sekarang kau masih ingin mengganggu anakku? Terlambat. Putri sulung grup Shen telah menyukaimu. Bagaimana aku tidak tahu tentang ini? Wah. Siapa putri sulung dari grup Shen? Dia putri surga? Yang dia sukai? Mungkin orang tak penting sepertimu. Tahu? Kemarilah, cepat pergi. Jika Nona Shen melihatku masih terlibat denganmu, dia akan marah lagi. Jika itu mengacaukan akuisisi grup Shen atas perusahaan kita, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Jadi, kau pikir kau telah menempel pada Nona Shen? Tidak heran kau bergegas untuk bercerai. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Kami sekarang di dua jalan yang berbeda. Aku ditakdirkan naik semakin tinggi, dan kau ditakdirkan menyentuh titik terendah. Bagaimana Satpam melakukan tugas mereka? Membiarkan siapapun masuk. Sepertinya kita perlu suruh kakak untuk menggantikan mereka. Pergi sekarang. Shen Qingqi, melihat penampilanmu, mungkin kau adalah pembantu di Villa Shen. Hah? Jadi, setelah bercerai dengan anakku, kau datang menjadi pembantu di rumah Shen? Aku tahu. Villa sebesar ini, bagaimana bisa sembarang orang masuk begitu saja? Karena kau pembantu, kau seharusnya tahu cara melayani. Sepatu saya kotor. Kemarilah, jilat sepatu saya hingga bersih. Pertama, aku bukan pembantu. Kedua, ini rumahku. Tolong keluar. Apakah aku terlalu baik padamu? Apakah aku terlalu baik padamu? Kau seorang pembantu, berani bicara seperti itu padaku. Kau pembantu di keluarga Shen. Kau harus tahu tempatmu. Apa salahnya menjilat sepatuku? Bawakan aku sampahnya terbaik dari keluarga Shen. Shumatsu, apa kau benar-benar berpikir kau adalah menantu keluarga Shen? Anakku seharusnya menjadi menantu keluarga Shen. Jika bukan karena dirimu, ini sampah. Sayang, mengambil posisi istri anakku. Dia akan menjadi dengan Nona Shen ini sudah lama. Shumatsu, kau hampir menjadi menantu. Keluarga Shen lompatan menuju kejayaan.
Sayang sekali. Semua itu dihancurkan olehmu dan keluargamu sendiri. Kalung ini bagus. Berikan padaku. Ini milikku. Kembalikan. Barangmu, kau seorang pembantu, bisa membeli barang sebagus ini. Mungkin kau mencuri barang Nona Shen. Pasti. Aku bilang padamu, putriku akan segera menjadi ipar Nona Shen. Sudah sepantasnya dia mengembalikan kalung itu untuk Nona Shen. Kalung ini sungguh bagus. Hanya orang yang cantik alami, sepertiku, yang pantas. Kalung sebagus ini. Kau sayang kecil, dan hanya cocok untuk melayani. Ini kalungku. Kembalikan padaku. Ini kalungku. Kembalikan padaku. Oh, kelinci putih kecil marah. Aku tidak akan memberikannya. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Seorang pembantu harus bersikap seperti pembantu. Kamilah yang akan menjadi tuan villa ini di masa depan. Segala sesuatu di villa ini akan menjadi milik keluarga Zhou kami. Nafsu makanmu cukup besar. Untunglah aku sudah melihat sifat asli keluarga Zhou. Jika aku membawa orang-orang ini pulang untuk tahun baru, sepertinya dia mengincar seluruh keluarga Shen kami. Shen Qingqi, aku bilang padamu, meskipun kau menceraikan anakku, bagaimanapun juga, kau tetaplah mainan yang bisa kupermainkan. Apapun yang kuminta kau lakukan, kau harus melakukannya. Sekarang, berlututlah segera. Dan jilat sepatuku. Aku bilang jilat. Aku bilang jilat. Aduh. Aduh. Kau si manis. Kau berani memukulku. Aku akan membunuhmu. Kau. Ini rumah Shen, bukan desa Zhou. Kau ingin macam-macam denganku? Mimpimu. Shen Qingqi, kau gila. Berani kau memukul ibuku? Anakku. Tahan wanita ini. Hari ini, aku akan memberinya pelajaran. Apa yang kau lakukan? Karena kau memukul ibuku, aku akan biarkan dia memukulmu kembali. Lepaskan aku. Aku akan mengajari pembantu yang kurang ajar ini sebuah pelajaran. Saat mertuaku tiba, aku akan suruh mereka mengusirmu. Benar. Ibu, pukul dia. Hentikan kalian semua. Lepaskan dia. Kak. Anakku. Qingqi, kau tidak apa-apa. Di rumah Shen, mereka tidak bisa membuliku. Bagaimana kau masuk ke sini? Oh, aku yang seharusnya bertanya itu padamu. Shen Qingqi, berani kau? Berani kau membawa pria ini ke Villa Shen? Kau ingin mati? Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Keluarga Shen tidak. Kau pikir kau bisa main-main dengan kami? Cepat ambil sayang kecil ini dan pergi. Jika tidak, pekerjaanmu sebagai pengasuh selesai. Siapa bilang kau bisa menghina keluargaku? Sayang kecil. Kau benar-benar berani memukulku demi sayang kecil ini? Kau berani memukul kakakku? Kau berani memukul kakakku? Kau gila? Anakku akan segera menjadi menantu grup Shen. Beraninya kau memukul anakku? Kau. Ibu. Kau. Dialah yang aku pukul.
Ini benar-benar pembangkangan. Satpam, apakah semua orang di Villa Shen sudah mati? Ada apa? Bukankah kau bilang nona muda? Suka pada sepupunya? Bertengkar lagi? Dia berani memukulku. Pukul dia. Sepupu, mari bicarakan ini dengan tenang. Jangan bertengkar. Bertengkar? Ini pengasuh ini yang tidak patuh. Dan dengan pria tampan ini, mereka menyerang calon suami dari nona muda Anda. Bagaimana kau bisa menjadi satpam? Segera usir kedua orang ini keluar dari sini. Tante, apa yang kau katakan? Kedua orang ini adalah Presiden Grup Shen, Shen Yanshen, dan Putri Sulung, Shen Xingqi. Shen Qingqi. Dia adalah Putri Sulung Grup Shen. Diam di Villa Shen. Bagaimana kita bisa membiarkan orang luar mengganggu Qingqi? Apakah kau ingin berhenti dari pekerjaan ini? Maaf Tuan Shen, maaf Nona, kami lalai. Bukankah keluarga Shen Qingqi beternak ayam? Apa ini semua? Benar. Ini semua palsu. Bagaimana mungkin kau menjadi Putri Sulung Grup Shen? Shumats. Kadang aku bertanya-tanya, betapa butanya aku dulu, hingga jatuh cinta pada orang bodoh sepertimu. Pada malam tahun baru, aku berusaha keras. Aku ingin keluargamu datang ke Villa Shen untuk tahun baru, untuk memperkenalkan keluargaku kepadamu. Justru kamu sendirilah yang menghancurkan kesempatan naik daun ini. Ayah untuk membuatmu seorang laki-laki miskin, pantas bagi Qingqi. Dia menyuruhku mengakuisisi perusahaanku dan mempromosikanku menjadi VP. Tapi kamu malah menikmati promosi dan berani mengganggu adikku. Tidak, mustahil. Perusahaan menghargai kemampuanku dan mempromosikanku menjadi VP. Apa hubungannya denganmu? Benar. Anakku adalah seorang PhD. Semua yang dia punya karena dirinya sendiri. Shen Qingqi, aku hanya tidak datang ke tempatmu untuk tahun baru kan? Sebelum kamu melakukan sesuatu, bisakah kamu pertimbangkan aku dulu? Aku laki-laki, kamu perempuan. Kamu harus memberiku muka. Sebelum melakukan sesuatu, bisakah kamu mempertimbangkanku? Akhirnya, kamu masih merasa ini salahku? Kamu pewaris kaya, terus kenapa? Apa aku menikahimu? Karena statusmu sejak kamu dan keluargamu tidak menyukaiku? Baiklah, mulai sekarang kita pisah, kita tidak ada hubungan lagi. Ayo pergi. Tunggu. Kamu memang pintar menyalahkan orang. Bawa dia pergi. Hei, jangan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Buang semuanya. Baik, Tuan. Dia akan segera tahu, tanpamu, dia Zomo bukan apa-apa. Presiden Shen, dan saya mudah tahu, Zomo adalah mantan suami Nona. Jika saya tahu, saya tidak akan membiarkannya masuk. Beri saya kesempatan lagi, oke? Siapapun yang tidak setia pada keluarga Shen, tidak akan dipertahankan. Ya, Presiden Shen. Pecat Zhou Hai segera, dan masukkan dia ke daftar hitam industri. Seret dia keluar. Ya. Presiden Shen, beri saya kesempatan lagi, oke? Presiden Shen. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Keluar. Bu, katakan kenapa kamu memaksa Shen Qingqi pulang ke desa Zhou untuk tahun baru? Sekarang lihat akibatnya. Kekayaan besar yang hampir diraih telah hancur karena kamu. Hei, bukankah kamu yang menyuruhku?
Kalau aku tahu dari awal bahwa Shen Qingqi adalah putri orang terkaya, aku akan memperlakukannya lebih baik. Baiklah, baiklah. Jangan bertengkar. Ibu dulu melakukannya untuk menyelamatkan mukaku. Mengenai posisi wakil presiden, Meski tanpa Shen Qingqi, dengan kemampuanku, posisi ini pasti milikku. Nah, apa rencanamu? Bu, bos perusahaan kami sangat suka makan pangsit. Jadi, bantu aku membuat pangsit, dan besok kita antar bersama. Ini uang 100 yuan. Beli bahan-bahannya, isi apa saja boleh, asalkan bukan babi, karena bos kami tidak suka pangsit babi. Oh, bosmu cukup pemilih. Dia bahkan tidak makan babi. Bu, ingat saja, jangan pangsit babi. Harapan terakhirku ada pada bos. Jangan sampai gagal. Oh, baiklah. Ibu mengerti. Asal aku jadi VP, aku masih bisa membuatmu hidup dengan baik. Ayo. Hey, lihat? Itu dia. Orang yang menyinggung putri sulung grup Shen. Dia membuat grup Shen membatalkan akuisisi. dia bahkan tidak sadar betapa beruntungnya dia bersama putri orang terkaya. Tak disangka, setelah tahun baru, semuanya hilang. Menurutku itu pantas baginya. Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Anakku akan segera menjadi VP perusahaan ini. Hati-hati, aku suruh dia pecat kalian semua. Baiklah, Bu. Jangan turun ke level mereka. Tidak. Ayo pergi. Bos, Shumos datang. Bos, aku... Oh. Shumat, kau masih berani datang ke perusahaan? Ini... Ibuku. Halo, bos. Ya... Bos, ibu saya khusus membuat untuk Anda beberapa pangsit. Bisakah Anda memberi saya sedikit waktu lagi untuk menjelaskan? Oh ya, ya. Ini anakku. Dia meminta saya membuatkan pangsit ini untuk Anda. Ya, Anda tahu. Ini terlihat cukup bagus. Dan baunya juga enak. Nah, demi pangsit ini, saya nak memberi Anda 5 menit lagi untuk menjelaskan. Sebenarnya saya tidak tahu bahwa istri saya adalah putri sulung keluarga Shen. Itulah mengapa dia marah. Tapi jangan khawatir, selama saya bisa menjadi VP perusahaan, pasti saya akan memenangkannya kembali. Oh, istri Anda adalah putri sulung grup Shen? Ya. Kalau begitu saya harus memberi Anda posisi VP, ya? Oh, tentu saja. Hahaha. Kemampuan anak saya tidak diragukan lagi. Dan demi pangsit ini, saya akan memberi Anda satu kesempatan lagi. Pergi dan buatlah putri sulung grup Shen bahagia untukku. Dan amankan investasi dan akuisisi perusahaan kita. Oke? Oke. Terima kasih, bos. Hei, bos. Cicipi dulu. Lihat apakah enak. Bagaimana? Anda tahu, ibu mertua dari putri sulung Shen membuat pangsit ini. Lezat. Jomo juga bilang ke saya, Anda tidak makan daging babi. Lihat pangsit babi ini. Bukankah Anda menikmatinya? Apakah ini pangsit babi? Iya, pangsit babi ini saya membuatnya dengan sangat baik. Ibu, bukankah saya sudah bilang bos saya tidak makan daging babi? Bagaimana bisa kamu membuatkan dia pangsit babi? Lagi? Bukankah dia tadi menikmatinya? Lagi pula daging babi murah. Kenapa dia tidak bisa memakannya? Shumat,
Anda jelas tahu, saya alergi daging babi. Namun Anda tetap membuatkan saya pangsit babi. Apakah Anda mencoba membunuh saya? Saya tidak, bos. Jangan khawatir. Saya akan segera memanggil ambulans. Panggil ambulans. Jika bukan karena Nona Shen, aku tidak akan menghormatimu sama sekali. Kamu dipecat. Kamu keluar dari sini sekarang. Bawa nenek tua ini bersamamu dan pergi. Keluar. Bos. Bos, dengarkan aku. Bu, apakah kamu berniat menghancurkanku? Mana aku tahu? Bosmu alergi babi? Kamu juga tidak bilang. Kamu masih membantah? Kaulah antara aku dan Kingci yang membuat masalah dan mendesakku untuk meninggalkannya di jalan tol. Kamu menghancurkan segalanya untukku. Dan kamu memasukkan babi ke dalam pangsit bosku. Apakah kamu harus melihatku mati di depanmu baru senang? Aku ibumu. Semua yang kulakukan demi kebaikanmu. Bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Hah? Ini semua salahmu. Mulai sekarang, kita bukan lagi ibu dan anak. Nak, ibu salah. Ibu salah. Cingci. Suma, kenapa kamu lagi? Cingci, aku tahu aku salah. Itu ibuku yang terus mendesakku untuk menyakitimu, memaksamu merayakan tahun baru di desa Zhou. Sekarang aku akhirnya mengerti. Hanya kamulah yang benar-benar baik padaku. Apa yang kamu mau sekarang? Cingci, aku salah. Aku benar-benar brengsek. Mulai sekarang, kita akan merayakan tahun baru di rumah orang tuamu setiap tahun. Setuju? Berikan aku satu kesempatan lagi. Maafkan aku. Ada apa? Kamu pergi merayu bosmu dan sadar tanpaku, kamu bukan siapa-siapa. Jadi kamu kembali merayuku. Berani-beraninya, kau pikir aku akan memaafkanmu? Cingci. Cingci, ini semua salah ibuku. Aku sudah memutuskan hubungan ibu anak. Bahkan, aku bisa memutuskan hubungan dengan semua orang di desa Zhou. Maafkan aku kali ini saja, oke? Maafkan aku sekali ini, oke? Aku bisa menikah ke keluargamu, apapun yang kau katakan. So much. Cara kau terlihat sekarang seperti seekor anjing. Usir dia segera. Mulai hari ini, keluarga Zhou tidak diizinkan masuk. Baik, Tuan. Qingci, tolong maafkan aku sekali ini. Qingci, aku salah. Lepaskan aku. Betapa gagalnya di langkah terakhir. Kenapa aku begitu tidak berhasil? Seorang wanita yang dulu sangat mencintaiku, wanita itu, aku sudah sangat dekat. Aku hampir mendapatkan semua yang kuinginkan. Betapa konyolnya aku. Ayo pergi. Bukankah aku bilang kita makan malam reuni hari ini? Jangan bersedih karena orang yang tidak relevan. Oke. Saat tahun baru dimulai, hidupku juga akan dimulai lagi. Oke, terima kasih untuk berkatmu. Sampai jumpa. Ibu, ayah, teknologi robot AI ku telah mewakili negara dan secara resmi debut internasional.
Itu luar biasa. Dan robot cerdasku, dibandingkan dengan pameran negara lain, jauh lebih unggul dalam semua teknologi. Putriku luar biasa. Ini, Qingqi, makanlah pisang. Qingci, saham perusahaan chip AI yang kau investasikan, terus naik dan menyentuh batas atas lagi hari ini. Bukankah itu berarti kekayaan bersih Qingqi juga jauh di depan kakak? Sudah kubilang, putriku tersayang adalah yang terbaik. Lebih baik dari kalian 3 bocah. Hei, di mana anak kedua? Kenapa dia belum kembali? Aku di sini. Qingci, selamat. Tesis pasca doktoralmu di bidang kedokteran telah disetujui dan besok akan diterbitkan di situs akademik terkemuka di seluruh dunia. Apakah Qingqi juga sehebat ini di bidang kedokteran? Tidak hanya itu, juga proyek penelitian Qingqi tentang anti penuaan wanita dan memperlambat siklus hidup dan rekombinasi DNA. Gak hanya lagi terobosan, tonggak medis. Ya ampun, Qingci, selebriti pria mana yang kau suka? Katakan pada kakakmu dan dia akan memperkenalkan semuanya padamu. Kakak, terima kasih. Tapi, aku tidak akan mempertimbangkan masalah hati untuk saat ini. Aku ingin membuktikan kepada dunia bahwa wanita tidak pernah milik siapapun, wanita yang mandiri dan percaya diri, dapat menjalani hidup yang indah. Selain itu, tujuan hidupku adalah untuk mengabdikan seluruh hidupku untuk penelitian ilmiah negara kita. Ibu, ayah, kakak 3, kakak sulung, kakak kedua. Ayo kita berfoto keluarga bersama. Baik. Minggir.